di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang melakukan live talk show bersama dengan Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban. Kebetulan di sini sudah kelihatan ada Mbak Vela dan Mas Biro. Iya. Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban, ya. Oke. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pemirsa, fotografer semuanya, inilah tadi performing dari Mbak Vela dan Mas Biro dari Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban. Yuk kita mulai live fotonya. Oke, ya kita berjumpa lagi dengan Novi Yudanegara dan Yudhika dalam acara live talk show bersama dengan Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban. Dan langsung dari lobi Hotel Karis Tuban Jalan Lenda Sucipto 210 Tuban, kami akan memandu acara spesial pada malam hari ini. Perlu diketahui bahwa acara ini dipersembahkan oleh Azana Travel Max dan satu lagi ada sponsor dari Clay. Iya. Azana Travel Max, majalahnya Azana Hotels and Resorts. Ada 50 hotel di seluruh Indonesia, di mana hotel lovers dan pemirsa semuanya bisa berkunjung di daerah-daerah. Di sana ada Front One, ada Hotel Karis, ada Azana Style dan sebagainya. Silahkan ada di majalah ini. Dan tentunya malam ini kita akan bertemu dengan beberapa narasumber, ya. Sebenarnya kata nunchaku itu begitu asing bagi sebagian masyarakat Tuban khususnya. Ya. Apa sih sebenarnya nunchaku? Sebenarnya nunchaku itu kalau bahasa yang lebih mudah dipahami adalah ruyung. Ya. Nah, nunchaku itu awalnya adalah sebuah alat pertanian di Chinese, tapi kemudian menjadi sebuah hobi di mana sebagai bela diri. Kalau Anda mengingat salah satu film yang cukup terkenal, Bruce Lee, nah beliau menggunakan nunchaku. Oke, Cak. Ya. Sebelum kita masuk ke inti pokoknya tentang nunchaku, tentunya teman-teman semuanya, hotel lovers dan pemirsa dimanapun berada, bahwa pada malam hari ini juga nanti akan ada giveaway-nya. Iya. Ada giveaway ya, hadiah dari dari INC Regional Tuban. Nanti tentunya bisa ditanyakan langsung ke narasumbernya, ya. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Mas Eka dan Mas Am yang membantu acara hari ini, yang juga teman-teman dari Nunchaku yang sudah hadir dari lobi Hotel Karis Tuban. Boleh diisi dulu sebelum kita masuk ke teman-teman, soal diisi teman-teman yang ada di lobi, biar kita tahu bahwa kita tidak sendiri, ya. Kita bersama dengan teman-teman yang luar biasa banyak. Berikan tepuk tangan yang Nunchaku. Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban. Yes. Luar biasa. Dan tentunya spesial sekali pada malam hari ini. Kebetulan kita juga disponsori, disponsori oleh INC Regional Tuban berupa kaos, Cak. Nah, ini kaosnya. Kaos yang digunakan cukup bagus, ya. Bahkan tadi ada tulisannya 100% cotton cambed. Tulisannya maksudnya apa? Iya. Ya, ini adalah sponsor utama, ya. Ya, betul. Dari INC Regional Tuban. Ya, oke. Dan tentunya kita mulai bisa memanggil narasumbernya. Hari ini kita akan memanggil siapakah narasumber kita yang akan kita panggil pada malam hari ini? Yang pertama adalah Ketua INC Regional Tuban, yaitu Mas Rofi. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Mas Rofi. Jangan lupa coblos nomor 6. Mas Rofi. Iya, inilah Mas Rofi sebagai ketua umum atau ketua INC Indonesia Nunchaku Regional Tuban.
Kemudian kita undang lagi. Siapa? Apakah sudah hadir? Ada lagi Mas? Masih OTW. Masih OTW. Sambil menunggu ya, karena yang kita hadirkan nanti selain ketua juga ada beberapa yang memang dia ahli ya. Beliau ahli dalam memainkan nunchaku. Ya. Dan tentunya Cak, malam hari ini sangat spesial karena tidak hanya sekedar live talk show, nanti ada demonstrasi, nanti ada memainkan alat nunchaku ini secara berpasangan. Kemudian nanti ada freestyle dan fighting style ya, yang tadi disampaikan ada fighting style seperti Bruce Lee. Kemudian nanti juga ada fire ya, kemudian nanti juga ada yang memainkan dengan LED. Ya, luar biasa. Ya. Dan ada yang berbeda hari ini. Kalau biasanya saya tidak memakai kacamata, hari ini saya memakai kacamata karena diminta sama Cak Yuda. Gak tahu maksudnya gimana. Iya, saya biar kelihatan keren aja. Ya. Saya juga pakai kacamata. Ya, karena mungkin karena ketua nunchaku juga pakai kacamata hari ini. Ada spesial. 3 cowok kacamata. Right. Ya. Yang kacamata tukang las siapa sih? Ya, tadi saya sempat pakai kacamata lah, cuman karena saya melihat akan mengurangi ketampanan saya, sehingga saya membatalkan hari itu. Oke. Dan tentunya kita sapa dulu. Ya. Ketua INC Regional Mas Banten. Rafidi. Selamat malam Mas. Selamat malam. Terima kasih Mas Yudi dan Mas Yuda ya. Yuda Yudi. Ya, Double Y. Ya. Ini menarik sekali ya, karena nunchaku sendiri kan asalnya bukan dari kota Tuban ya kan? Nunchaku itu asalnya dari mana? Mungkin Mas Rofi bisa menyampaikan, bercerita sejarahnya bagaimana sih nunchaku itu gitu. Baik. Sebenarnya kalau kita mengetahui dari sejarah umum kan orang bilang ini adalah royong ya. Tetapi secara historinya itu adalah dari Jepang, di mana tepatnya di Kepulauan Ryukyu Okinawa di Jepang. Di sana pada periode 400 tahun sebelum Masehi, para petani di sana itu mempunyai sebuah penumbuk padi itu. Nah, di situ mereka pada saat itu ada istilahnya suatu penyerangan atau apa gitu ya. Itu mereka mempersenjatai diri dengan menggunakan tumbukan padi tadi yang digabung menjadi dua di tali seperti ini. Juga adalah ini adalah penumbuk padi oleh penduduk Ryukyu Okinawa. Ya. Jadi sebenarnya asal muasal dari nunchaku ini bukan alat untuk bela diri ya, Pak ya? Betul. Oke. Itu Cak. Jadi ini sebenarnya awalnya bukan dari alat bela diri ya awalnya. Nah, ini adalah untuk menumbuk padi. Nah, kalau boleh tahu Mas Rofi, untuk menumbuk padi caranya gimana dengan menggunakan alat ini? Saya belum lihat, jadi nggak begitu tahu caranya gimana dulu. Mungkin sekarang misalnya pakai apa namanya yang panjang itu, biasa seperti itu, kecil. Ya. Nah, kemudian biasanya orang akan penasaran kenapa dari alat Jepang ini, asalnya dari Jepang ini kemudian sampai ke tangannya Bruce Lee. Nah, itu gimana tuh ceritanya Mas? Oke, baik. Pada saat dulu kan di era masa penduduk Ryukyu di tahun 400 sebelum Masehi itu dilarang mempunyai tajam oleh para petani tersebut, sehingga mereka mengambil dirinya menggunakan istilahnya nunchaku tadi. Dan kemudian perkembangannya nunchaku ini menyebar sampai ke daerah-daerah Asia lain seperti di Filipina, kemudian di China, dan praktisi bela diri saat itu akhirnya menggunakan nunchaku sebagai alat untuk pertahanan diri juga, self defense istilahnya itu saat itu. Oke, nah ini ngomong-ngomong masalah masalah alat senjata atau bela diri. Nah, sebenarnya sepengetahuan Mas Rofi ini termasuk kategori senjata tajam enggak sih? Gitu. Sama. Penting. Baik. Kalau senjata tajam jelas bukan. Karena senjata tajamnya ya tumpul semua malah ya. Tumpul semua. Ya. Jadi artinya seperti ini. Kalau dikategorikan
nunchaku ini bukan sebagai senjata tajam, Oke. tetapi adalah sebagai alat pelindung diri, yang pelindung diri misalnya, Ya. dan juga sebagai alat olahraga. Kalau saya pribadi ini sebagai alat olahraga. Iya. Ini kalau saya pribadi ya. Ya. Oke. Nah, pada awal mulanya penggunaan nunchaku ini digunakan untuk bela diri dengan fighting style, karena Bruce Lee itu memperkenalkan dengan metode atau model fighting style. Nah, kenapa kemudian sekarang kemudian berubah menjadi freestyle? Nah, ini ceritanya gimana nih, Mas? Baik. Untuk pengguna freestyle secara pertama kali oleh siapa itu memang belum kami temukan sumbernya. Yang pasti freestyle itu juga terbentuk pada era setelah buminya Bruce Lee, sehingga menyebar sampai ke daratan Amerika, Eropa saat itu, sehingga para pemuda penggemar nunchaku mereka mengkreasikan gerakan-gerakan freestyle itu. Iya. Jadi para penggemar nunchaku yang ada di sana itu akhirnya mengembangkan sendiri gerakan-gerakan freestyle sehingga berkembang sampai ke dunia termasuk ke Indonesia itu. Oke. Nah, untuk perubahan dari fighting style ke freestyle ini kan tentunya alatnya akan berubah ini, Mas, ya kan? Contoh misalnya kalau untuk yang fighting style dari ini kan bentuknya kan seperti ini ya. Ini talinya adalah tali biasa, ya kan? Kemudian bahan ini juga dari buku ya, Mas? Buku atau kayu? Kayu ya. Nah, kalau untuk yang fighting style itu ada contohnya nggak, Mas? Ada ya. Dari teman-teman yang dari bawah. Tadi yang bawa yang fighting style? Ya. 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 Yang besi, ya. Oke. Nah, ya. Monggo Mas, dijelaskan Mas. Nunchaku ada beberapa macam-macam ya. Artinya kalau untuk kegiatan di fighting itu mungkin bahannya adalah yang lebih berat kayunya ini. Kemudian ada juga yang berasal dari aluminium ya, atau itu yang lebih berat, besi juga ada. Artinya kegiatan untuk freestyle itu kecenderungan untuk hal yang menyerang maupun defense yang lebih kuat. Jadi bahannya juga harus lebih kuat, lebih berat. Dimana atas penyambungnya adalah menggunakan rantai seperti ini. Iya, jadi penghubungnya adalah rantai. Kalau yang untuk latihan freestyle itu bentuknya tali. Ya, jadi perbedaannya cukup banyak atau cukup esensial ya antara fighting style dengan freestyle ya. Sebenarnya ini nggak berjauh juga. Bruce Lee pada saat beberapa adegan filmnya pun menggunakan kayu dengan sambungan tali, jadi nggak harus pakai rantai juga. Oke, iya. Jadi untuk kegiatan fighting dan freestyle itu memang dari bahan juga dari bentuknya itu kadang seolah mirip. Cuma cara penggunaannya baru terlihat itu sebagai kegiatan untuk fighting atau freestyle. Iya. Jadi kesimpulannya adalah bentuk ini tidak menjadi satu hal yang pokok. Yang pokok nanti adalah di stylenya. Kalau style fighting ini pun juga bisa menjadi senjata bela diri, gitu, ya. Nah, Cak Yuda, untuk Mas Rofi, untuk saat ini di Tuban itu awalnya sebelum terbentuk Indonesian Nunchaku Club itu awal mulanya gimana nih? Kok kemudian bisa sekarang menjadi regional Tuban ini? Sebenarnya INC atau Indonesian Nunchaku Club itu sudah ada sejak 20 Desember 2008 yang didirikan di Jakarta oleh rekan-rekan penggemar nunchaku yang ada di Jakarta saat itu. Ya. Sehingga berdiri dan akhirnya berkembang sehingga banyak daerah-daerah yang ingin ikut bergabung, dan dari pusat silakan untuk mengembangkan untuk dibuat sebuah regional di masing-masing daerah. Seperti itu. Akhirnya kita pun tertarik untuk ikut mendirikan di regional Tuban.
Sejak 2008 baru di 2020 ini alhamdulillah regionalnya pada 23 Agustus kemarin. Iya. Jadi barusan dideklarasikan ya. Betul. Tapi ya. Nah, tapi sebelumnya bibit dari apa namanya teman-teman yang kemudian belajar nunchaku ini itu sebenarnya sejak kapan sih di Tuban ada? Kalau untuk teman-teman saya merindunya itu sejak 2019 kemarin sih. Yang awalnya itu sekitar cuma 5 orang kalau nggak salah. 5 orang terus di akhir 2012 awal 2020 ada COVID terhenti. Kemudian setelah mulai kegiatan normal saya aktivitas lagi untuk mengajak teman-teman yang tahu dari media sosial ya. Karena saya lebih sering share media sosial ya. Gitu. Banyak yang japri, banyak yang ingin gabung, terbetulan banyak member dan kita bentuk regional ini. Wah, luar biasa. Sekarang anggotanya berapa? Sekarang anggotanya alhamdulillah sudah 30-an. Iya, artinya perkembangannya sekali ya Mas ya, Iya. media sosial, kemudian dengan apa namanya share video latihan, kemudian video-video yang apa namanya freestyle, dan apalagi nanti kita akan menyaksikan yang menggunakan api ya, luar biasa. Tentunya kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang positif buat anak-anak muda yang memang haus dengan kegiatan gitu ya, gitu. Nah, Cak Yudi, kira-kira ada lagi pertanyaan? Saya cukup jadi. Ya, ini Cak Yudika ini karena bukan backgroundnya bela diri jadi nggak tahu. Jadi sekilas kita kalau memahami bahwa yang paling penting masyarakat itu adalah manfaat apa yang didapatkan dari nunchaku. Tapi sebenarnya latihannya nunchaku di Tuban itu mulainya jam berapa, tempatnya di mana, biar audiens atau lovers di mana berada itu yang merasa tertarik itu bisa bergabung. Mas, Baik. Kita untuk kegiatan latihan rutin setiap hari Minggu pagi ya. Hari Minggu pagi yang selama ini kita laksanakan di GOR. oh di Jam 6 kantor pagi aja. ya. Dan juga kita nggak harus selalu di GOR, mungkin bisa juga di halaman belakang sini karena memang kita punya bisnis juga ya. Sebenarnya itu. Dan juga kita bisa untuk saling support ke area lain, kita ke Pelumpang, ke teman-teman yang ada di Pelumpang, di Jatirogo. Bisa juga nanti ada waktu kita ada bersama. Sebenarnya kalau nunchaku itu sebenarnya olahraga resmi atau masih performance, artinya belum dilombakan, belum di kejuaraan. Nah, kalau secara internasional atau nasional itu belum resmi ya. Belum. Ya, cuma sebuah kegiatan olahraga yang bersifat Hiburan, entertainment. Ya, seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya nunchaku itu sendiri itu dalam dunia olahraga itu masuk kategori persilatan. Apa olahraga biasa? Ya pasti ikut bela diri. Bela diri. Jadi masuk bela diri. Karena sebenarnya Bruce Lee itu satu komoditi bela diri tertentu yang memang menunjukkan cara melawan, cara menyerang, cara bertahan, begitu ya Jaya sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah yang ingin bergabung di komunitas nunchaku itu syaratnya minimal apa? Baik. Untuk bergabung bersama kami, belajar bersama Majelis Nunchaku, kita tidak memberikan syarat khusus, yang pasti ada niat, ada kemauan untuk belajar bareng. Kita tidak memilih harus umur berapa. Boleh dari usia muda sampai tua seperti saya, silakan gabung. Udah tua lah. Oke. Dan juga tidak harus mempunyai background bela diri. Oh, siap. Karena saya Jadi siapapun boleh ya? Boleh. Nggak harus dia punya background bela diri, nggak harus. Kalau di video-videonya Cak Rafi itu ya, Mas Rafi itu, saya melihat ada orang yang gabung aja. Beberapa itu latihannya itu masih salah-salah kayak gitu ya, biasa kayak gitu ya. Itu dia ikut komunitas apapun diikuti di Tuban gitu ya. Bahkan latihannya itu saya melihatnya pakai celana pendek kayak gitu ya, di GOR itu. Itu semangat sekali. Memang ya komunitas ini memang diperuntukkan untuk siapapun yang berminat ya. Wah, betul, luar biasa. Baik Kak Ida, saya rasa kita panggil deh salah satu orang yang biasa. Iya. Siapa nih? Mas? Siapa Mas?
Mas Alfi. Mas Nalfi. Ya. Mas Alfi. Ya. Alfi itu kalau dalam bahasa Arab artinya 1000. Oh. Jadi ini ada 1000 keistimewaan. Kita panggil Mas Alfi. Ya, Silakan, Mas. Ya, Mas Alfi. Ya. Mas Alfi di sini aja nak. Ya. Nanti aja. Jadi Mas Alfi di sebelah sini. Saya di sebelah sini aja. Ya. Ya, silakan Mas Alfi. Mas Alfi ya. Kalau boleh tahu Mas Alfi dari mana Mas? Saya dari Pelumpang. Dari mana? Dari Pelumpang. Pelumpang. Wah, sudah lama bergabung di Nunchaku? Untuk latihannya baru sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Bergabung di INC Tuban Ya. satu bulan ya. 1 bulan. Saya sebelumnya sudah mengenal Nunchaku dalam. Ya sudah mengenal lama karena ada basic dari perguruan kami. Bela diri ya. Lihat bela diri kami. Luar biasa ya. Kalau manfaat apa yang didapatkan dari Nunchaku selama ini Mas Alfi? Ya pastinya bisa buat bela diri. Iya, buat bela diri ya. Jadi latihan dari Pelumpang itu berangkat pagi ke Gor. Ya, paginya ke Gor, terus sorenya melatih sendiri di. Iya. Kalau boleh tahu Mas dari Nunchaku itu kalau Mas Alfi suka yang freestyle atau yang fighting? Kalau dulu fighting. Kalau dulu fighting karena basicnya fighting. Iya. Karena sekarang sudah banyak yang freestyle Ya. dan Ikut ya freestyle. Kayak gitu. Kalau boleh tahu di rumah sudah punya alat Nunchaku berapa Mas? ada 3. Luar biasa. Ini satu identitas yang luar biasa. Kebetulan ini mulai jualan Nunchaku. Sekalian Pak, sambil menyelam air. Wah, luar biasa. Ini adalah satu pebisnis yang luar biasa ya. Jadi memang anak muda itu perlu satu kesibukan yang memang kalau saya katakan bahwa cara memberantas kenakalan remaja itu salah satunya berikan dia sebuah kegiatan yang positif. Gitu. Sehingga energi mereka terkuras untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Termasuk Nunchaku gitu ya. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah Mas, kalau misalkan ada teman dari luar gitu mau ikut Nunchaku di area Pelumpang, kalau Pelumpang itu kan dekat dengan Midang, dengan Rengel gitu ya, dengan Suko gitu ya. Kalau boleh tahu Masnya dari Pelumpang mana, kemudian syarat bergabungnya biar nggak jauh-jauh ke Gor, itu di Pelumpangnya mana? Di Pelumpang Desa Kepoagu. Kepoagu. Ya, Kepoagu. Kebetulan yang berlatih di sana juga kebanyakan dari Midang. Gitu ya. Dari Patian, dari Midang. Sudah berapa anggota kalau di Pelumpang Mas? Baru sekitar 11, Wah. 12. Luar biasa. Ada satu komunitas Yang aktif latihan, yang lain. ya memang kalau komunitas itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nggak apa-apa. Oke. Baik, Cak Ida, monggo dilanjut. Ya, tentunya Hotel Lovers dan monitoris pemirsa semuanya juga ingin melihat sebenarnya cara melatih supaya bisa segera menguasai Nunchaku itu seperti apa atau bagaimana caranya. Ini kebetulan ada Mas Alfi, silakan dijelaskan apa sih tekniknya. Mungkin dasarnya dulu aja kan? Ya, dasarnya atau penjelasan mengenai misalnya ini yang stylenya hurricane, ini yang tornado, karena banyak sekali dalamnya. Monggo dijelaskan dulu ini dasarnya, ini namanya apa, kemudian tali ini namanya apa. Ya dipercayakan aja. Saya deh. Ya di sini. Untuk dasar biasanya itu memutar. Putar. Itu namanya apa Mas? Biasa ini untuk senam. Oh senamnya. Senam. Ya. Senam itu berapa lama biasanya Mas? Ya kalau sudah lemas lah. Oh, kalau sudah lemas ya? kalau belum lemas nggak usah. Ya, ini menarik sekali. Selanjutnya bisa ini namanya Video X. Apa itu? Video X. Video X. VDX ya. Oke. Bebas itu ya? Angka 8. Seperti angka 8, ya. Ya, ini Cak, ini harus dia harus berlatih itu dulu supaya dasarnya itu ya? Dasarnya di pergelangan. Video X. Iya.
Terus kayak gitu ya. Ya. Berarti pergelangan tangan harus anu ya, harus apa namanya? Harus istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ya. Lemes gitu ya. Lemes ya. Boleh nggak misalkan orangnya kidal gitu, tangan kiri gitu? Bisa juga. Gitu ya. Coba mungkin tangan kiri. Wah, luar biasa. Tangan-tangannya sudah terbiasa. Wah, tangan kiri yang diajarkan ya. Kanan kiri. Oh, kanan kiri masih bisa. Lanjutnya biasanya untuk dasar itu ada 4. Ya. Ada 4 gerakan, yaitu yang pertama weekend. Apa itu? Ini hurricane. Cak. Hurricane. Ya. Cak itu kayaknya sudah sedikit mengerti ya. Loh, gimana? Anggota yang bercak. Oh, iya, itu. Memang ada nilai tambah. Oke, itu tadi hurricane ya. Hurricane. Oke. Kemudian? Terus kemudian Tornado. Oh, tornado. Ya. Tornado. Terus Sebentar, Cak. Tornado. Perbedaan antara hurricane dan tornado apa ini Mas Alfi? Kebalikan. oh, kebalikannya. Oh, kebalikan. Kalau weekend dari dalam ke luar. Apa? Kalau tornado dari luar ke luar. Oh, dari luar ke dalam, sebelahnya dari dalam keluar. Oke. Luar biasa. Hurricane, kemudian apa tadi? Tornado, Cak. Tornado. Oke. Kemudian yang REG? Helikopter. Helikopter. Oh, helikopter. Kopter style ya. Kopter apa ya? Kopter Helikopter. style. Helikopter ya. Helikopter. Balik kamu. Oke. Selain itu ada lagi yang lain? Ada bis, tapi untuk yang bis saya belum bisa. Oh, Oke. apa itu? Bis. Bis. Bis ya, luar biasa. Mungkin Mas Herdi bisa. Oh, Mas Arti, boleh. Oke. Mas Arti coba Mas Arti, silakan. Di sini Mas. Ya. Ini Untuk yang bis. bis. Boleh, ini Mas Arti ini cukup berpengalaman ya. Iya. Kemarin tampil di pembukaannya. Ya. Kemarin. Oke. Silakan Mas Ardi. Untuk yang bis seperti apa sih Mas? Memang awalnya seperti weekend, tapi kita ke belakang terus. Tidak apa-apa Mas Alki di situ. Nanti kalau kamu Seperti ini. Oke. Jadi kita memakai kontrol dari jempolan sama ini. Oh, kekuatan jari. Belakang. Oh, oke. Oh, itu bis ya. Worst roll. Oh, worst roll. Iya, muter artinya. Ada lagi yang paling sulit biasanya itu ada yang itu pakai jari. Oh, ini yang pakai Ini jari. gaya apa Mas? Finger. Finger. Kalau menurut saya sendiri finger saya bagi sebagai 3 finger. Wah, apa Ada aja? finger pertama yang seperti Oh, oke. Terus posisi gini, ini finger 2. finger tuh. Oh, Kalau fingerprint apa ya Mas? Finger 3. Oh, ketiga yang bawah ya. Jempol. Oke. Jempol, jadi jempol untuk pertama jempol hadap depan, kedua jempol hadap atas, yang ketiga jempol hadap bawah. Oh, oke. Wah, ini berat ini. Ini khusus Anda yang punya kekuatan jempol. Dan ada lagi untuk yang double. Hah? Oke, keren ya. Ini nggak sembarangan. Double finger roll. Double finger roll. Wah, luar biasa. Iya, iya. Oke. Kebetulan Mas Hadi ini bukan dari Tuban ya Mas ya? Dari Gresik. Dari INC Regional Gresik. Wah, Ya. cukup lama. Luar biasa. Iya. Kayaknya sudah cukup terkenal. Betul. Luar biasa ya. Jadi beliau berdua ini memang ahli-ahlinya apa namanya mencakup freestyle ya. Yang satu dari Tuban, yang satu dari Gresik. Nah, ini komunitas ini sangat erat apa namanya jalinan komunikasi dan silaturahimnya. Jadi antara Gresik dengan apa namanya dengan Tuban ini saling support ya. Dan tentunya pada malam hari ini kita bisa menyaksikan apa namanya jalinan komunitas ini sangat erat. Terbukti di sini hadir yang legenda Tuban dengan legenda Gresik. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya dari banyaknya komunitas itu Pak, Hotel Karis itu hadir memberikan solusi tentang sebuah komunitas. Artinya bahwa tidak harus komunitas itu tertentu yang berkaitan dengan seni dan budaya. Betul. Olahraga itu juga kita akan perhatikan. Artinya bahwa Hotel Karis ingin hadir memberikan sebuah solusi ketika eksistensi sebuah komunitas itu perlu untuk dimunculkan. Betul. Ya, seperti mencakup bagi sebagian orang itu adalah awam. Tapi
Tapi sebagian orang yang memerlukan informasi sangat berguna. Betul sekali. Kenapa? Karena banyak hal orang-orang yang ketika di pandemi itu bingung sebenarnya. Saya tuh kemampuannya gimana ya? Yeah. Bisa jadi ini sebuah ide bahwa ternyata di Tuban ada sebuah bela diri yang cukup bagus, yaitu nunchaku. Iya. Walaupun sebenarnya ini bukan bela diri murni, Cak, karena betul, ada entertainmentnya. Iya, gitu. Tapi sebenarnya menarik dari Cak Ida bahwa ternyata kalau tadi dari kekuatan tangan, kemudian kekuatan fisik ya, ternyata komunitasnya banyak ceweknya juga loh. Betul, Iya. betul. Apa pengen menyaksikan lagi? Ya, kita lihat beberapa komunitas yang hari ini hadir itu rata-rata sebagian besar itu cewek. Itu sesuatu yang dalam tanda petik ternyata bela diri itu sudah digemari, bukan cuma cowok saja. Ya, Mas Rofi apa bisa tampil lagi? Ya, teman-teman Hotel Lovers dan pemirsa semuanya, kita akan menyaksikan juga demonstrasi dari yang putri-putri. Iya, putri. Yang siapa? Mbak Vela. Mbak Vela dan Mbak siapa? Satu lagi? Mbak Vela aja. Mbak Vela ya. Coba Mbak Istrinya Vela. juga anggota Nuncak. Mbak Vela bisa main lagi Mbak Vela? Mbak Vela siapa? Bisa demo lagi? Iya. Iya. Ini Mbak Vela ini salah satu komunitas Nuncakku yang cukup berpengalaman juga Ya, dari member. sisi cewek ya. Iya. Mbak sini. Oke. Ya. Oke. Nah, Kalau di sama ya. Oke. Kalau misalnya ya ini Mbak Vela ini Ya. salah satu tokoh member yang regional Tuban, Ya. putri yang cantik ya. Ya. Mas saya di foto Mas saudara kan. Kalau memainkan dengan duduk bisa nggak? Tidak bisa. Bisa tapi cuma nggak bisa lama. Oh, tidak bisa. Oke, Enggak apa-apa. kita coba ya sambil duduk ya. Oke, silakan Mbak Vela. Luar biasa. Oke. Ya, yang paling berat yang mau dipakai dari besi. Ya. Luar biasa. Silakan kameramen bisa melihat, Ya. bisa shoot. Shoot. Oke, iya. Iya, ini adalah penampilan dari Mbak Vela. Iya, yang memainkan hurricane atau tornado ya? Hurricane. Ya, hurricane style. Iya. Hurricane terus finger ya. Oh, mix finger. Iya. Iya, Mas Yudi. Oke, Mas Yudi agak miring-miring kenapa? Itu sudah dikontrol Mas. Selamat datang untuk Mbak Vela. Luar biasa. Biasa. Wah, Oke. Mas, dikirim fotonya. Dan memang komunitas dari Nunchaku itu setelah latihan itu memang rencana kedepannya juga ada beberapa tempat ya. Kalau di Hotel Karas di belakang bisa digunakan sebenarnya. Betul. Untuk Ya. Besok pagi latihannya di belakang Cak. Oh gitu ya. Ya, besok pagi di sana di belakang area parkir. Nah, Jadi sangat berguna bagi Anda yang mungkin anggota baru. iya, saya anggota baru Cak. Saya nggak nanya, saya sudah tahu. Karena di video selalu muncul jenengan. Pakai celana pendek. Iya, celana. Oke, dan tentunya pada malam hari ini kita nanti akan menyaksikan Cak, bagaimana mereka demonstrasi dengan api ya. dengan LED. Cuma sebelumnya kita sapa dulu fotografer dan pemirsa yang sekarang sudah memberikan pertanyaan, ada kan? Ya. Yang sudah memberikan pertanyaan? Ya, masih dianukan. Saya ingatkan Anda bahwa hari ini ada giveaway-nya, Cak ya. Betul. Jadi ada hadiah yang diberikan oleh Indonesia Nuncak Club. Iya. Hadiahnya adalah Deng. apa itu? Hadiahnya? Hadiahnya berupa misteri, ya masih misteri ya. Masih misteri. Oke, yang penting kita cek dulu Cak. Ya. Pertanyaannya, Ya. boleh saya dikasih atau Mas Yudi? Ya, silakan. Oke, ya. Sementara masih ada beberapa yang kita. Oke. Ya. Siapa aja? Cak? Ini ada Mbak Devi Ayu Lestari. Follower sejati. Iya. Susah nggak sih olahraga kayak gitu? Misalkan butuh waktu berapa lama ya untuk menguasai kayak gitu ya. Betul. Kemudian ada Mukti Wan, Nunchaku mana yang paling kakak sukai gitu. Kalau saya suka sama Vela. Jadi kan mana kan cowok-cowok semua kok ya.
pas main terus alatnya lepas terus kena orang. Iya, kayaknya pernah. Kemudian ada The Azana iPod Semarang bergabung juga, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini ini siapa ya Mas? Ini ada tagihan tentang beras Mas. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berapa lama sih kalau ingin belajar nunchaku sampai kemudian berhasil ya? Paling cepat dengan metode latihan misalnya sampaikan aja berapa jam per hari, nanti akan sekian bulan akan akhir. Monggo, silakan. Monggo. Biasanya untuk latihan dasar itu seperti yang dipraktekkan tadi, yaitu hurricane, tornado, helikopter, dan withdraw sekitar 3 bulan. 3 bulan itu jaminan kalau dia menguasai ya? Ya, jaminan kalau sudah menguasai lah. Soalnya kalau sudah menemukan kunci dari putaran itu bisa sendiri kok. Yang penting dalam 3 bulan itu rajin latihan lah. Paling enggak sehari itu Berapa jam minimal sehari? 1 jam, ya setengah jam cukup ya. Setengah jam cukup ya. Artinya dengan setengah jam Ya. selama kontinu selama 3 bulan kita Ya. akan menguasai hurricane, tornado, helikopter, wishfall. Ya, betul. Dan memang acara ini bukan cuma live talk show aja. Nanti ada live performance yang segera kita akan bergeser ke belakang. Ya. Sudah ada beberapa tempat yang sudah siap untuk menerima penampilan mereka dalam live performance dari freestyle dan fighting style ya. Freestyle dan fighting style. Ya. Satu yang luar biasa. Apa kita bergeser ke sana kan? Oke, kita lihat waktunya. Sudah jam 7. Kameramen sudah. Sudah jam 7. Ya. Masih 30 menit ya. Oke. Baik, pertanyaan kedua tadi. Pernah nggak terlepas kemudian kena orangnya? Oke, Mas Hardi. Pengalaman. Silakan Mas Hardi. Untuk permainan pernah lepas, memang pengalaman sih. Lepas kena orang ya cuma 2 kali aja. Dari 3 latihan ya. Ya. Sering kena Makanya orang. kan sebelum ada pandemi ini kan kita harus jaga jarak. Karena apa? Waspada semisal alat itu lepas. Kadang lepas, kadang mukul orang itu ya mungkin ya pernah sih. Makanya kan dari teman-teman itu harus lihat belakang temannya. Ya. Ada apa. Ini ada yang menanyakan dari Kak V Nunchaku. Misi apa yang kedepannya yang akan diberikan oleh ini pilkada. Sudah misi. Terus multi teknik apa yang paling keren menurut permainan Nunchaku Pak? Gitu. Sebelumnya masih ada pertanyaan itu apa namanya? Tadi apa yang pertanyaan kedua tadi? Pertanyaan yang kedua, teknik yang paling disukai. Kalau dari saya sendiri teknik yang saya sukai itu ada 3 sih. Ada 3 teknik. Ya, apa aja? Kalau saya lebih cenderung ke permainan finger, Ya. permainan finger sama aerial. Yes. Aerial itu yang kita main nunchaku tapi pakai lemparan itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum kita bergerak ke belakang. Betul. Apa tadi? Misi-misi? Misi-misinya, mungkin Mas Rofi mungkin disampaikan Mas. Misi dan misinya, kemudian apa yang menjaterakan rakyat Tuban. Ya biasa kita Mas gombal-gombal gitu ya. Jalan berkada. Iya. Ya, ini pertanyaan dari Kak V ya. Kak V adalah salah satu nunchaker dari Lamongan yang kemarin juga Jadi di IMC Master juara kedua kategori wanita. oh cewek ini. Ya. Keren. Ya. Oke, Kak V, misi dan visi kami adalah agar generasi muda Tuban bisa ikut dalam kegiatan kami, kegiatan yang positif. Jadi artinya kita akan mengajak semua elemen dari teman-teman muda terutama, ayolah kita ikut kegiatan yang positif di mana
salah satunya adalah kegiatan berolahraga, yaitu dengan menggunakan olahraga nunchaku. Itu adalah. Ini berarti potensi untuk direkrut jadi staf atau paling tidak kepala bidang pemuda dan olahraga. Sangat penting sekali ya. Dia punya satu gairah yang luar biasa ya. Dari Tuban itu menggairahkan tentang olahraga, khususnya olahraga nunchaku. Kita akan dukung, Kak. Dukung nomor 6. Ya. Kemudian sebelum kita geser ke area belakang, area Ya. parkir, tentunya dari ketiga penanya tadi, ketiga atau empat tadi? 4. Ya, 4 penanya ini segera dipilih sebelum kita bergerak ke belakang oleh Mas Rofi'i. Ya, nanti aja dipilih enggak apa-apa, Cak. Karena nanti live performance kan balik lagi ke sini sebelum kita akan close. Oh iya. Iya. Oke. Kemungkinan juga akan ada tambahan yang bertanya juga. Ya, Ya kan? Kita coba bergeser ke belakang. Jadi saya mohon teman-teman untuk bersiap-siap menuju ke lokasi di Motel Karis di belakang untuk kita lihat live performance freestyle dan fighting style. Monggo. Ya. Kita sekarang bergeser, guys, kita ke sana. Ya. Ya guys, kita ke sana guys. Oke. Mana sayang? Saya mungkin bawa itu apa namanya? Bannernya, ya. Bawa banner. Ya. Luar biasa. Ayo Mas, kita ke sana. Wah, keren-keren semua nih. Yang bawa banner, banner nunchaku. Yang sama kawannya keren ya? Yang sama paling keren. Keren ya. Keren dan cakep loh kan? Wah, 2 menit. Oh siap. Ini keren ya. Wah. Yes. Yuk, monggo kita belajar sekarang. Di sini akan kita lihat live performance freestyle dan juga fighting style. Yes. Bisa di sini ya. Ya. Mau performance silakan. Kak V, kemudian Mas Hardi, kemudian Mas Alfi silakan. Ya, betul. Silakan untuk teman-teman yang ada di nunchaku yang sudah ditunjuk untuk bersiap-siap. Kita akan lihat live performance dari Indonesia Nunchaku Regional Tuban dari Fatal Karis Tuban by Azana. Iya, untuk berapa apa kan? Mas siapa yang tampil nih? Yang akan tampil Mas? Oh sama-sama. Oh sama-sama. Oke, luar biasa. Oke, Hotel Lovers dan pemirsa semuanya. Inilah performance dari Indonesia Nunchaku Club Regional Tuban. Yes. Iya. Kita akan menyaksikan mereka memberikan entertainment tentang freestyle dan fighting style. Selamat menyaksikan. Iya. Monggo. Musik. Nah, ini diiringi musik kan. Keren. Oh iya. Musik. Tinggal pada. Wah, keren. 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 Terus iya di sini ya. Oke. Siap. Oke teman-teman semua di sini supaya bisa berikan. Iya. Langsung kepada si yang mau iya sudah terdengar musik. Iya. 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 Mas Rodeni fighting style. Sementara Mas Alfi memainkan freestyle. Iya. 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 Lagunya memang sedikit rancang, sedikit dinamis,
biar semakin kita berada di ria. Iya. Memang sekali lagi segi entertainment. Hey. Iya. Indonesia Nunchaku Kepriyatan Tuban yang bisa bagi latihan langsung di belakang Fatal Karis Tuban. Oke. Hey. Jadi, Oke. Ya, secara bergantian mereka akan melakukan ya, performance. performance Ya. freestyle. Oke. Nanti akan tampil Cak Novi Yuda Negara yang juga anggota baru. Bisa aja. Keren. Ya. Yeah. Iya. Keren. Kalau main siang hari Cak kelihatan, Ya. ya kan. Tapi kalau malam hari lebih sulit, ya lebih sulit mengatur dari album kakunya. Jadi ini memang yang sudah ahli Cak. Ya memang ini penampilan yang kurang atraktif. Iya, betul. Style dan fighting style. Betul sekali. Dan saya pernah mencoba latihan 2 kali, jalan 10 kali. Bisa ya. Biasa. Wah. Bagus ya. Oke, persiapan. Keren banget. Yeay. Iya, Iya. ini adalah Iya, iya. para member Indonesian Keren. Nunchaku Club Regional Tuban. Putri-putri juga sudah ikutan banyak sekali. Iya, luar biasa. Buat penonton semuanya bisa menyaksikan. Silakan bagi anggota Indonesia Nunchaku yang langsung bergabung langsung saja karena kita Iya. live nanti juga kita rekam jadi Anda bisa saksikan di Fatal Karis Tuban di FB-nya atau di Instagram-nya Novi Yuda Negara. Kita akan bagikan dan otomatis kita akan record, kita rekam untuk jadi komoditi dan juga untuk komunitas teman-teman semuanya untuk promosi tentang Indonesia Nunchaku Club. Iya. Nanti kita akan menyaksikan juga permainan Nunchaku dengan Lamur DJ. Ya, sebentar lagi Cak. Ya, sedang dipersiapkan untuk yang menggunakan LED. Iya. Asik. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ma, ma, hey, hey. Hey, hey. Asik. Freestyle Indonesia Nunchaku. Keren. Selamat datang Mas Eko dari Polres Tuban, komunitas Indonesia Nunchaku ya? Iya betul. Luar biasa.
Bisa melihat? Ya, luar biasa sekali. Ini adalah performan pakai LED. Iya. Ini adalah Mas Hardi. Luar biasa pakai LED. Iya. Wow, luar biasa dengan LED. TV tabung ya. Keren. Bagus. Inilah dia Nunchaku dengan lampu LED. Wow. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're bound. Anyone falls down sometime. Iya. Ini belajar dengan menggunakan dua Nunchaku. Luar biasa. Iya. Yang berat mungkin agak bisa mendekat. Iya, kameramen. Ya, mendekat terus ya, Bapak. Dekat, iya. Lebih dekat lagi, Mas. Iya, lihat prosesnya. Lebih dekat, Mas. Iya. Iya, lebih dekat, Mas. Iya, lebih dekat. Iya. Jangan takut. Jangan takut, karena resiko dari kameramen, Mas. Iya. Oh, Wow, luar biasa menggunakan lampu LED. oh, keren. Anjing bro, keren bro. Iya, tadi sudah latihan bertahun-tahun sehingga. Halo, apa kabar buat pental korek yang sedang menonton? Muhammad Khairul ya juga lagi nonton. Mas Mbak Ila Yatifa juga lagi menonton, melambaikan tangan. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Ila, Pak Yasin. Berikutnya terima kasih buat Mufti Ikhwan yang lagi pantau juga. Buat Cocain terima kasih juga buat Kakek. Kemudian Mufti Ikhwan terima kasih. Fadli Ar-Rahman terima kasih. Sansui Boy thank you. Kemudian Mas Mufti Ikhwan yang sudah pantau terima kasih. Terima kasih kepada semua pemirsa. Kemudian Mbak Ila Yatifa juga pantau. Iya. Keren. Ya, masih ada langsung dari pelataran belakang Kota Tanjung. Dan tunggu Ya. Penampilan berikutnya. dengan menggunakan air. Nanti. Ya. Freestyle. Freestyle dengan menggunakan air. Hey. Mungkin ada ya, terus LED diteruskan ya sambil pun api. Sekarang gunakan Sedang dipersiapkan. Oke, LED terus main sambil api. apa namanya menunggu api. Mbak Vela Nunchaku, Mbak Vela bisa ke tengah. Iya, memainkan LED. Iya. Ini adalah teman-teman dari Indonesia Nunchaku Club yang sudah bergabung sampai saat ini. Menurut Cak Rofi, Ketua Indonesia Nunchaku Club, sudah lebih dari 30 orang. Iya. Ini satu membanggakan karena baru berdiri pada Agustus tanggal 25 Agustus 2020 Cak. Deklarasinya. Ya, Iya, deklarasinya. 2020. Ini juga disupport oleh Pak Eko dari Polres Tuban yang juga membantu untuk campur. Wah, Iya. ada Iya, dan api. Wah, air agak menyinggir karena ini akan sangat berbahaya. Bagi yang belum berpengalaman sebaiknya menghindar, Oke. karena hanya orang berpengalaman saja. Nah, wah, ini Mas Hardi. Ini adalah dan ini jangan ditiru di rumah ya. jangan di Ini hanya untuk ahlinya saja. ya. Awas, minggir semuanya. Indonesia Nunchaku Club. Iya.
Iya. Oke. Caku by fire. Oke. Iya. Tentunya cukup ya saya. Iya, luar biasa. Keren. Sekali lagi kita sampaikan luar biasa. Kita kembali ke Sirko. Di Sirko, berapa menit? 5 menit. Seperti ini. Ayo, Halo, masuk ke dalam. Oke, kita kembali ke sebuah. Ya, silakan. Mas, fotonya gini. Kita langsung memilih dua yang penanya yang terbaik yang dipilih oleh Indonesian Nunchaku Club Regional Tuban. Ya. Silakan dari 4 penanya ya tadi ya Mas ya. Ada Mbak Devi, kemudian Mbak Kafe, kemudian ada satu lagi siapa tadi Cak? Yang satunya lagi itu Ada 4 ya, siapa aja? Iya. Mukti Ikhwan. Nah, Mukti Ikhwan, kemudian satu lagi? Ada Devi Ayu Lestari, kemudian dari Kafe, terus kemudian satu lagi? Ada 3 berarti? Oke, dari 3 penanya kita akan pilih. Ada lagi Kafe, Mukti Ikhwan, Daniel Anios. Anios, oke. Silakan Cak Rofi bisa memilih dari ke-4 pertanyaan terbaik. Baik, pertanyaan punya bagus ya tadi ya. Ya. Mungkin yang terbaik pilih 2 tadi ya. Ya. Yang akan kami berikan GV berupa Nunchaku Safety ya. Penanya terbaik. Ya. Saya pilih atas penanya pertama dan penanya terakhir. Penanya pertama dan terakhir yaitu Mbak Devi Ayu Lestari dan
Mbak Mukti Ikhwan ya, nanti nuncakunya bisa diambil di Hotel Karis. Oke, kita say goodbye dulu di Instagram Cak, karena sudah habis ya. Oke, see you next time Hotel Lovers Indonesia. Kita akan ketemu lagi besok pada acara live talk show yang berikutnya. Bye bye. Oke, FB masih terus ya. Kita akan tutup, mungkin teman-teman yang mewakili selain Cak Rofi mungkin yang bisa ikut bergabung, adakah? Ada, masih ngumpul di belakang semua. Oke, ya. Bisa dipanggilkan teman-teman. Sementara bicara dulu dengan Cak Yudika, saya dulu. Yang paling penting bahwa ini adalah salah satu contoh bahwa komunitas yang kita live talk show kan adalah Indonesia Nunchaku. Anda punya komunitas apa di rumah? Anda punya komunitas apa di lingkungan Anda? Silakan Anda untuk join dengan kami dari Hotel Karis yang akan mencoba untuk bersinergi dengan Anda. Karena bagaimanapun juga ketika kita sinergi itu akan menjadi lebih mudah. Eksistensi Anda, kemudian Anda juga akan dikenal banyak orang, sehingga nantinya itu akan membuat publikasi, promosi yang penting tentang komunitas Anda. Ada beberapa komunitas yang sudah bergabung dan akan kita jadwalkan, kita scheduling untuk live talk show dengan Hotel Karis. Salah satunya adalah besok kita akan berbicara dengan teman-teman dari Kampung Air yang ada di Sambong Gede Merawa tentang sebuah komoditi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah desa yang menghasilkan income yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa bertahan di masa pandemi seperti ini? Ini perlu untuk kita bersinergi dengan mereka, sehingga masyarakat luas yang belum tahu menjadi tahu. Bukan cuma dari pariwisata, kita kan juga berbicara tentang seni dan budaya. Kita juga berbicara dengan teman-teman dari komunitas mobil, komunitas sepeda motor dan sebagainya. Ini sangat penting untuk satu kesatuan bersinergi untuk keberdayaan potensi Kabupaten Tuban. Betul sekali. Besok tentunya kita akan bersama-sama ya Cak ya di di Kampung Air. Kita akan live talk show di sana. Dan tentunya sebelum kita tutup di sini sudah berkumpul tadi teman-teman dari NC Regional Tuban yang sudah beraksi di demonstrasi memainkan Nunchaku. Ya, kita bicara dengan Mas Rofi untuk terakhir kali ya. Untuk maksudnya untuk mungkin pesan terakhir untuk teman-teman lalu untuk bergabung di Indonesia Nunchaku. Monggo Mas Rofi, pesan-pesannya untuk generasi muda Tuban. Oke, baik. Pesan-pesan untuk teman-teman Nunchaker ya, tetap semangat berlatih dan memajukan untuk komunitas kita. Kita memperkenalkan kepada skala nasional terutama. Betul. Gitu. Dan utamanya adalah kita juga memperkenalkan bahwa Tuban mempunyai Nunchaker yang andal. Ya, baik. Silakan Mas Ardi dan Mas siapa? Awi untuk menjelaskan bagaimana teman-teman untuk bergabung di Indonesia Nunchaku Club Tuban. Pesan-pesannya, monggo. Jenengan dulu enggak apa? Monggo. Ya, silakan yang belum bergabung silakan bergabung. Oke, untuk muda-mudi Kabupaten Tuban yang ada minat dan ada bakat untuk bergabung dengan kami Indonesia Nunchaku Club Regional Tuban, silakan datang tiap minggu pagi jam 6:30 di Ker Tuban. Ya, silakan Mas Hadi untuk menyampaikan kepada foto lovers di mana-mana berada tentang Indonesia Nunchaku Club di mana Anda berada untuk bergabung di Indonesia Nunchaku Regional Tuban. Untuk dimanapun teman-teman berada, jika ingin ikut Nunchaku Club Regional Tuban, cukup datang aja ke tempat latihannya. Ya. Kita berbicara dengan Mas Eko. Ya, oke. Mas Eko sebagai penasehat yang dituakan di Indonesia Nunchaku Club, perlu ketahui bahwa Mas Eko ini adalah
kesehariannya adalah bertugas sebagai anggota kepolisian di Polres Tuban yang juga memantau Kapdipmas. Bagaimana tanggapan Mas Eko tentang keberadaan Indonesia Ninja Club? Monggo Mas Eko. Indonesia Ninja Club itu kan kalau menurut saya baik karena semua kegiatannya bersifat positif. Pertama, kedua bisa dibuat olahraga. Dan saya sampaikan kepada para member Ninjaku, hindari kegiatan yang bersifat anarkis. Hindari hal yang bersifat anarkis. Gunakan kegiatan yang bersifat positif aja. Gitu ya. Kebetulan di saat pandemi buat olahraga bagus. Ya saya berharap kedepannya Ninjaku bisa dikenal di masyarakat Tuban dan sekitarnya. Masyarakat Tuban utamanya. Betul. Terima kasih. Baik, Zahida, kita di penghujung akhir hari ini. Betul. Dan tentunya kita terima kasih sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Indonesia Ninja Club Regional Tuban yang sudah berkenan untuk mengisi acara live talk show. Betul. IG Novi Negara dan FB Hotel Karis Tuban, dan tentunya nanti tidak hanya hari ini saja. Nanti ke depan kita akan lebih spesifik lagi. Mungkin kita akan berbicara masalah teknik hurricane atau tornado atau risk atau helikopter gitu ya Cak ya. Ini adalah awal dari sebuah penampilan dari Indonesia Ninja Club. Saya berharap pihak-pihak terkait pemerintah daerah itu menangkap bahwa ini adalah sebuah komuniti yang positif. Betul. Ya, akhirnya mereka bisa diundang untuk acara-acara yang sangat penting untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa bela diri sudah berkembang menjadi satu bela diri yang menghibur. Betul. Contohnya penampilan tadi di belakang tentang LED, tentang api dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah entertainment yang menarik bagi anak muda. Betul sekali Cak. Dan tentunya harapan kita semua bahwa anak muda khususnya di Kota Tuban memiliki kegiatan positif seperti bergabung dengan Indonesian Ninja Club Regional Tuban. Dan tentunya kita tutup Cak. Terima kasih. Saya dari Yudika dari Hotel Karis Tuban. Yudika Negara mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan dan salam dadah. Indonesia Ninja Club luar biasa. Dasar. Bukan semuanya. Sukses Indonesia Ninja Club. Dasar.